Kita masih membahas mengenai tradisi atau kebiasaan kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya mau ke Habib Usman nih. Habib, sebelum Ramadan datang ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 atau 2 hari. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Ini termasuk biasanya sunnah atau bid'ah nih kalau kita melakukan puasa 1 atau 2 hari sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Kan ada puasa itu 3 hari di awal Saban, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Ya kan? Nah, Nah tapi itu 3 pahalanya hari ya? besar itu. Waduh. Nah, Kalau tapi Mikdad tadi kasih cuma kertas doang, kita buat tahlil. Kalau Habib mau Ramadan pergi umroh. Waduh, Mahal ya. mahal. Langsung Habib dijelaskan Silakan. aja Habib, silakan Habib. Afwan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hukum berpuasa 1 atau 2 hari di bulan Ramadan yang mereka tidak terbiasa puasa. Ini puasa di akhir ya. Puasa di akhir sebelum akhir Sa'ban atau sebelum Ramadan. Yang dimana mereka berpuasa maka hukumnya berdosa dan bisa haram. Kalau yang tidak terbiasa. Jadi kalau ada yang puasa misalkan tanggal 29, ya kan? Antara Ramadan atau bukan Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban antara Ramadan atau bukan nih. Nah, ini yang enggak diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumainin illa rajulun kana yasummu sauman falyasumhu." Jelas bahwasanya janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali seseorang tersebut yang mempunyai kebiasaan puasa, maka dibolehkan dia berpuasa. Kalau punya kebiasaan boleh bismillah. Tapi kalau nggak terbiasa jangan. Ini berbahaya. Karena apa? Takutnya itu Ramadan. Itu yang bahayanya. Niatnya adalah niat puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa puasa dia mau inilah itulah dan lain sebagainya. Ditakutkan seperti itu. Tetapi ketika kita harus ini berhati-hati banget nih. Kita mengerjakan suatu amalan jangan sampai niatnya baik malahan akhirnya membuat kita berdosa. Dikecualikan. Jika seorang ingin melaksanakan puasa wajib seperti dia punya nazar, ya kan? Kafarah atau dia qadha. Wah, lupa nih, Ramadan yang kemarin masih belum selesai. Masih baru ingat. Akhirnya dia mengqadhanya, ya kan? Dia mengqadha Ramadannya, maka manusia tersebut ada ulama yang memperbolehkan. Nah, ketika dia punya nazar, puasa nazar atau kafarah ataupun dia qadha, manusia tersebut boleh mengerjakannya. Tetapi kalau dia tidak punya kafarah, dia tidak pernah mengqadhanya. Nah, maka ketika dia mempunyai puasa nazar atau kafarah atau qadhanya puasa Ramadan yang lalu, maka diperbolehkan. Karena apa? Karena dia mempunyai sebab musabab. Nah, hikmah di sini adalah apa? Agar bisa membedakan mana bulan Ramadan dan mana yang bukan bulan Ramadan. Kalau misalkan orang tersebut berpuasa di tanggal, misalkan puasa di tanggal berapa nih? Ramadan insya Allah besok tanggal berapa kira-kira Ustadz? Ya, sidang isbatnya tanggal 1. Tanggal 1. Kalau tidak Tanggal tanggal 2. Kalau Tanggal memang 2. ada yang melihat hilal puasa tanggal 2. Tapi kalau tidak ada yang melihat hilal berarti kita cukupkan Sya'bannya. Sya'ban. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan Biasanya besok 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Misalkan 29 Sya'bannya misalkan contoh Sidang isbat. hari Sabtu misalkan. Misalkan hari Sabtu tanggal 29 Sya'ban. Maka tanggal 29 ini ada sidang isbat pada hari itu jangan puasa. Oh takut nih besok nih Ramadan kan. Berarti kan biasanya kan sidang isbat itu semalamnya kan. Malamnya, Maghribnya. Ini bulan udah datang belum ceritanya kan kayak gitu kan. Wah hilal gak? Hilalnya gak ketemu ya kan. Hilalnya di mana? Hilalnya masih di rumah. Oh kagak. Hilalnya nggak kelihatan maksudnya. Ya. Hilalnya nggak kelihatan. Oh ternyata hilalnya nggak kelihatan. Bulan tidak kelihatan. Maka kalau bulannya nggak kelihatan berarti besok masih bulan Sya'ban. Tapi kalau hilalnya kelihatan berarti besok masuk 1 Ramadan. Maka berhati-hati. Jangan sampai nih orang tersebut udah niat saya mau puasa besok, saya mau puasa Senin, saya biasa Senin kok, saya mau puasa Senin. Atau dia puasa Kamis, saya biasa puasa Kamis kok, dia mau puasa. Jangan, saya biasa puasa akhir Syawal, akhir apa namanya? Akhir Sya'ban. 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Nah orang yang seperti ini nih harus hati-hati. Kalau mau akhir Sya'bannya, kenapa nggak tanggal 25, 26, 27? Kan buat jaga-jaga. Atau 26, 27, 28. Dia jaga-jaga, jangan sampai mentok 1 atau 2 harinya. Ini yang berbahaya. Pahalanya besar nih kan 3 hari di awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Nggak jadi masalah, pahala betul besar. Tapi jangan sampai kita menjadi mudarat. Oleh karena itu, ayo belajar lagi, nuntut ilmu lagi. Yang pintar, yang hebat. Karena apa? Mengharapkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan saling menyalahkan. Jadilah sebuah kebersamaan, ambil hikmahnya. Yang Ustadz Maulana sampaikan, ada yang namanya
adatul muhakkam, adat yang menjadikan sebuah hukum, atau kita ambil fadail amal untuk keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jadi hikmahnya banyak ya, hikmahnya yang jelas supaya kita bisa membedakan mana puasa Ramadan, mana yang bukan. Ya jangan mepet-mepet banget gitu. Jadi bagus ya Bib, kalau bagusnya Betul. puasa 26, 27, 28. Nah, Betul. itu solusinya tuh, Masya Allah. Baik jemaah, kita lanjut lagi nih. Saya mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin nih. Tentang apa lagi? Ini bicara soal tradisi ya kan Ya. berpuluh-puluh tahun gitu ya Betul. dari kita kecil. Kalau saya tuh ada tradisi munggahan gitu ya sebelum Ramadan kita ke Apa rumah itu? orang tua dulu gitu minta maaf dan segala macam. Karena itu sudah Cucurak bertahun. bukan? Ya? Cucurak bukan? Cucurak. Cucurak tuh apa tuh? Beda lagi tuh kan. Banyak pokoknya di Indonesia ini banyak sekali tradisi-tradisi. Nah untuk menghilangkannya itu pasti akan sulit juga gitu ya. Nah yang